Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini Overlander touring ke destinasi wisata Pulau Cangkir. Pulau Cangkir terletak di Kronjo, Kabupaten Tangerang, sekitar 25 km dari pusat kota Tangerang. Nah, Pulau Cangkir ini adalah destinasi wisata religius ya, biasanya untuk ziarah, tapi sekaligus juga menjadi destinasi wisata leisure untuk menikmati alam, pantainya yang indah dengan hutan mangrove yang luas, sekaligus juga melihat pemandangan para nelayan yang sedang bekerja mencari ikan. Nah, ikuti keseruan kami selanjutnya. Overlander berangkat touring dari Terminal Cimone menyusuri Jalan Proklamasi. Ya, tempat ini cukup padat dan ramai ya. Setelah melewati Simpang 4 di Proklamasi, masuk ke Jalan Subandi ya. Walaupun motor, kita juga mesti ikut antrian pelan-pelan. Suasana sore hari ini berangkat kita sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3 sorean lah. Jam 2 sore lah. Jam 2 sore menyusuri Jalan Subandi. Terus jalan banyak kendaraan di jalanan. Ini kecepatan kita hanya 16 km per jam, sangat lambat. Ya, namanya touring ya, santai sambil menikmati jalanan. Nah, ini dari Jalan Subandi masuk Galeong. Nah, ini kita loncat langsung ke Muhammad Toha dan muncul di Jalan Arya Kemuning. Ini kita udah di Arya Kemuning. Di sini kita bisa tancap gas kecepatan sampai 40-an. Jalanan lancar. Di sisi kanan dan kiri ini banyak pabrik. Ada orang dagang di sebelah kiri. Padat motor. Ini mungkin, tapi belum jam kantor sih ya. Ini sebelah kiri kanan ini banyak gudang dan perusahaan-perusahaan produksi nih kayaknya sih. Ya, kita ketemu jalanan mulus, lancar jaya. Ini paling asik nih untuk para peturing nih. Kita gas. Cuma
Ya hanya sekitar 22 sampai 70 lah. Gas lancar bro. Lalu kita di sini belok ke jalan ini ya, jalan Kampung Bayur. Itu di depan ada forklift sedang melintas. Jalan Teluk Bayur ini mesti hati-hati, banyak polisi tidur. Kadang kalau kurang hati-hati bisa-bisa adu banteng motor sama motor karena rebutan jalan yang tidak ada polisi tidurnya. Nah, di jalan Kampung Bayur ini sebelah kirinya masih saluran bendungan ya. Airnya tidak begitu jernih, agak kuning. Tapi lumayanlah untuk pemandangan touring, menikmati suasana sore yang mendekati sunset ya. Dari sini kita siap-siap masuk ke jalan Mauk yang cukup padat dan tapi jalannya bagus, lancar. Ini mendekati 17 Agustus, jadi banyak orang jualan bendera. Nanti ke depan bisa lihat itu di sisi kanan atau kiri orang jualan bendera. Ini karena kita syuting sebelum 17 Agustus 2021. Nah, ini kita udah masuk di Jalan Mauk. Biasalah di Jalan Mauk ini memang jalan yang cukup padat ya, dengan motor yang berjibun dan mobil juga banyak, tapi tetap ramai, lancar. Paling senang lewat Jalan Mauk ini lihat kanan terutama sebelah kiri sih ya, banyak pedagang, banyak ruko, banyak pelaku usaha, pedagang dan pelaku usaha berbagai jasa dan produk, mulai dari yang kaki 5 sampai yang kaki 1000. Kaki 1000 ya, nggak tahu apa istilahnya, dari kaki 5 sampai ke pengusaha besar. Nah, di sini agak melambat karena motor-motor juga melambat. Di depan tuh bendera lagi, banyak bendera, orang jualan bendera. Di jalanan Mauk ini kita harus siaga penuh karena kadang-kadang ada angkot yang berhenti mendadak atau mobil berhenti mendadak karena sesuatu hal. Kudu hati-hati, ekstra hati-hati supaya jalan lancar, touring lancar dan selamat sampai tujuan serta baliknya. Tuh bendera lagi umbul-umbul, atau ini di daerah mana ini? Masih di Jalan Mauk sih, tapi itu bukan jualan bendera sih, kayaknya kantor pemerintahan sih.
Bendera lagi, banyak orang jual bendera. Ini kita masih di Jalan Mau. Nah, di Jalan Mau ini banyak persimpangan ya. Simpang 4, simpang 3. Kadang-kadang ada mobil yang mau lewat, banyak atau motor yang lewat. Kita mesti hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Wah, mobil pickup di depan tuh syarat muatan tuh, duit semua tuh. Ya, kita ambil kanan, kita gas, hati-hati, tancap gas untuk mendahului. Nah, di sini relatif agak sepi, kita bisa tancap gas di atas 50 km per jam. Asik, dan pemandangan udah mulai luar biasa. Ini hijau, di kanan kiri sawah. Nah, di sini sejuk sekali. Sebelah kiri sawah, pemandangan hijau, sebelah kanan juga. Jalanan mulus, lancar. Memang agak sedikit bergelombang sih, tapi nyaman. Touring kayak gini nih yang paling asik. Ini Overlander Diary touring solo ya, satu motor saja, tanpa rombongan, tanpa teman motor lain, hanya satu motor saja. Nah, kita sudah dekat dengan persimpangan Mauk dan ke arah Tanjung Kait, tapi kita beloknya ke Jalan Insinyur Sutami ke arah Kronjo. Nah, ini adalah persimpangan Mauk ke Tanjung Kait dan ke arah Kronjo. Kita belok kiri, jalanan lancar, jalan terus. Ini daerah padat penduduk ya. Ekonomi cukup kelihatan cukup maju, banyak pedagang. Ini kita lihat ada beca, ada apa ya di sini namanya ya? Kita biasa sebut bendi atau dokar ya kali ya. Nah, karena tiba-tiba HP panas, kita terpaksa ganti HP karena ya tempat holder HP-nya itu tertutup. Kita ganti HP supaya penunjuk petanya itu bagus lagi sehingga nggak kesasar. HP yang sebelumnya istirahatkan karena super panas, takutnya rusak. Jadi kita jalan lagi dari Jalan Insinyur Sutami. Ini ada jalan yang lagi diperbaiki, tapi nanti kalau jalan ini udah jadi, wah bakal mulus dan lancar. Ini agak gravel ya, berbatu-batu, dan hanya satu jalur. Ini dipakai dua arah sehingga agak sedikit ribet, tapi paling hanya berlangsung 2 minggu ke depan paling jadi sih, udah lancar seperti semula. Yang sebelah kanan udah jadi.
tinggal yang sebelah kiri saja. Repotnya kalau ada mobil, sesama mobil lewat gitu, pas tidak ada yang jaga ini bisa ribet. Tapi kalau hanya motor sama mobil berpapasan masih relatif aman. Ini cukup panjang, ini ada sekitar 1 kilo jalan yang sedang diperbaiki ini. Jadi semoga ke depan dalam 2 minggu selesai sehingga teman-teman yang akan lewat sini nanti lancar jaya. Itu di depan ada truk. Kita berhenti sejenak. Tetap bisa lewat. Truk ya, di sini banyak truk sih. Itu menunjukkan bahwa banyak orang produktif ya, menggunakan mobil-mobil produktif, tidak hanya mobil pribadi. Di depan motor nggak tahu bawa apa itu, kayaknya cukup kerepotan juga. Tapi setelah jalan gravel yang sedang dalam perbaikan ini jadi, di depan sana jalan lancar jaya, mulus. Jalan sini cukup nikmat sih untuk touring ria. Nah, ini batas terakhir jalan perbaikan. Nah, dari sini kita tancap gas. Wus wus, mantap. Dan pemandangannya cukup nikmat ya. Matahari tidak terlalu panas, sebelah kanan kiri sawah. Saya suka dengan sawah. Tancap gas bro. Overlander di sini, Overlander Diary di sini happy banget nih lewat jalanan begini. Lihat jalanannya, mulus bro, tancap gas bro. Kalian udah pernah lewat jalan sini? Ini motor-motor gede bakal kebut-kebutan nih di sini. Overlander Diary happy lewat jalan ini. Ya, di sebelah kiri dan kanan persawahan. Ini sepanjang jalan ini sampai di dekat destinasi wisata Pulau Cangkir nih, sajiannya kayak gini nih. Pemandangan yang syahdu, menghijau, segar. Apalagi kalau pagi-pagi mungkin asik banget ini. Pohon pisang, pohon kelapa, dan pepohonan-pepohonan lainnya. Mulai masuk perumahan penduduk.
Ini kita masih di Jalan Insinyur Sutami ya. Nah, di sini kita foto-foto. Kita berhenti dulu sebentar. Lalu foto-foto ganteng. Ini jalan menuju ke Pulau Cangkir ini cukup panjang di Jalan Insinyur Sutami. Tapi pemandangannya cukup menarik. Cocok ini untuk sejenak rekreasi ya. Dengan capek dengan kesibukan kota, bosan dengan kesibukan kota, sesekali masuk ke wilayah ini. Cocok nih, tempatnya sejuk. Ya nggak sejuk tapi minimal pemandangannya bagus lah. Ya, pokoknya jempolan deh pemandangan di sini. Super jempolan. Overlander happy di sini. Overlander Diary happy. Ini pemandangan persawahan lagi, pisang kanan kiri. Oh, cakep. Pedesaan yang asri. Wah, ini cewek di depan ini juga cepet loh naik motornya loh.
Keren, keren. Ini kita kepengen ngelambung nih mobil, kalau nggak salah ini mobil Agya ya, atau Ayla ya. Kita mau melambung ini mobil, cuma mobil ini juga ngebut sih, tapi akhirnya bisa kita lewatin sehingga kita bisa menghemat waktu untuk lebih cepat sampai di destinasi. Ngomong-ngomong, kalian pernah lewat jalan sini? Belum? Kalau sudah, apakah tujuannya sama ke Pulau Cangkir atau memang orang sekitar sini? Puas nggak dengan jalanan yang lancar jaya kayak gini? Ini udah kayak tol sih kayaknya ya, udah saking bagusnya nih jalan lancar jaya. Itu lumayan luas juga jalannya. Ini masuk daerah mana ya? Saya lupa persisnya. Ya, ini kita udah mulai masuk ke jalan raya Pulau Cangkir. Ini ada tempat pelelangan ikan yang barusan tadi kita lewati.
Ini jalanan menuju Pulau Cangkir, banyak hutan mangrove ya. Nah, pemandangannya asri. Di sebelah kiri pesawahan tuh. Ini mungkin kolam ikan atau kolam udang kali ya. Nggak tahu ini persisnya apa. Akhirnya sampai di Pulau Cangkir. Cuma HP-nya lagi-lagi bermasalah. Panas tuh HP. Capek untuk nunjukin peta kali. Ya, setelah foto-foto cantik, kita lanjutin perjalanan dari gerbang Pulau Cangkir ini menuju ke hutan mangrove di bibir pantai. Karena ini masih baru mulai pintu masuknya, tapi udah banyak hutan mangrove sih. Kita akan masuk terus sampai ke ujungnya, dekat wisata religius. Di sini jalanan agak sepi sih, karena wisata Pulau Cangkir ini di saat pandemi menurut mereka memang sepi pengunjung, dikit pengunjungnya, tidak seperti sebelum corona. Nah, di sini ketika kita lewat jalan sini kita akan dicegat oleh bagian retribusi ya. Dimintain 10.000 2 orang. Kalau 1 orang mungkin cuma 5.000 mungkin. Jadi masuk ke Pulau Cangkir ini kena biaya retribusi lah, atau mungkin apa istilahnya 5.000 sampai 10.000. Ini belum masuk ke destinasi wisatanya. Nah, ini pantai hutan mangrove-nya ini bibir pantai yang belum masuk tempat wisata utamanya. Nah, ini banyak anak-anak muda bersantai di sini, menikmati suasana ya. Ada orang dagang makanan, ada yang pakai itu kayak VR. Bisa duduk-duduk santai melihat pemandangan alam pantai, ngopi atau makan cemilan, asik di sini. Cocok. Hanya memang agak jauh dari Tangerang, sekitar 25 km. Tapi cocok untuk santai. Ada bapak-bapak olahraga. Cakep pemandangannya. Nah, ini pintu masuk ke wisata religiusnya. Kami Overlander Diary masuk ke dalamnya. Iya, maafkan diri ya Pak. Oh ya udah oke. Yuk.
Cuma anginnya keras banget ya. Kayaknya kita nggak bisa terbang. Terus Ini kucing lagi minum, terus kita syuting gitu ya. Dia mungkin lihat kamera, terus pura-pura nggak minum, tengok. Ini kucing tahu juga malu lagi minum diliatin, jadi pergi. Situasi pandemi membuat daerah pariwisata terkena imbasnya, sama seperti di destinasi wisata Pulau Cangkir ini. Ini tempat yang untuk destinasi religius juga sangat terkena imbasnya. Pengunjung sangat sepi, pedagang gelar lapak tapi ya sepi. Kadang-kadang mereka capek buka seharian, yang datang cuma 1-2 orang. Ini banyak gerai-gerai yang ditutup ya. 1-2 saja yang tetap membuka lapak walaupun kondisi sepi pengunjung. Di depan sana itu banyak yang tutup. Kasihan, semoga pandemi lekas berakhir dan pengunjung ramai lagi sehingga ekonomi berputar menjadi lebih baik. Nih banyak sekali yang ditutup, tutup terpal hijau sampai ke pinggir bibir pantai di depan sana, tutup semua. 1-2 aja yang buka, yang tetap buka sambil menunggu keajaiban. Semoga pengunjung datang dan pembeli datang sehingga terjadi penjualan dan ekonomi mereka meningkat lagi. Ya syukur sih masih ada pengunjung 1-2 orang. Ya masih agak lumayan sih dibanding awal-awal pandemi. Ini udah tahun yang kedua, semoga menjadi lebih ramai lagi ke depan. Mereka menggantungkan harapan pada wisata Cangkir ini, para pedagang wisata Pulau Cangkir ini. Ini bibir pantainya setelah kita menyusuri banyak pedagang tadi. Asik
kan pemandangannya, sekedar menikmati suasana yang berbeda dengan keseharian di kota, ini sangat cocok. Nah, senja hari ini udah jam berapa? Jam 5-an, 4 jam 5 lah. Ombaknya relatif tenang, relatif teduh. Ini beberapa pengunjung kelihatan tadi. Nah, ini tempat makam yang biasa orang ziarah ya kalau nggak salah di sini. Pintu keluar keramat. Di sini ada masjidnya juga, Masjid Mambaul Karomah. Bagus masjidnya. Di sini saya juga berkesempatan nerbangin drone, tapi sayang saya coba berkali-kali selalu gagal. Ini satu aja yang sukses untuk terbang, tapi tidak bisa kemana-mana karena aircraft selalu disconnected. Ini hanya satu aja yang bisa sukses terbang. Selamat menyaksikan drone footage-nya. Sinyalnya kayaknya putus-putus kayak di sini.